Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Perkenalkan, saya Victor Umere, mahasiswa program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada pembimbing atau tim pembimbing saya, yaitu Profesor Catur Sugianto, MA PhD, dan Ibu Eni Sulistianingrum, MA PhD, yang telah membimbing saya selama proses penulisan disertasi. Ucapan terima kasih juga tidak lupa saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen tim penguji pada tahapan ujian proposal sampai dengan ujian kelayakan yang telah memberikan banyak input guna penyempurnaan disertasi ini. Izinkan saya kurang lebih sekitar 20-25 menit untuk mempresentasikan disertasi saya secara umum dengan topik dampak pengeluaran pendidikan dan kesehatan terhadap hasil pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua. Paparan ini akan dimulai dengan motivasi penelitian yang berisikan sedikit informasi terkait dengan inkonsistensi hasil studi sejenis terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan esai pertama, yaitu dampak pengeluaran pendidikan dari dana otonomi khusus terhadap hasil pendidikan, dan kemudian esai kedua, yaitu dampak pengeluaran kesehatan dari dana otonomi khusus terhadap hasil kesehatan, dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang berisikan ringkasan temuan esai pertama dan esai kedua. Selanjutnya untuk motivasi penelitian, seperti diketahui bahwa kehadiran Otsus di Papua sejak tahun 2001 berimplikasi pada fiskal daerah yang sangat signifikan, dengan tujuan mengurangi kesenjangan pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya pendidikan dan kesehatan. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang hingga kini telah mengalami amandemen atau perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus di Papua, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan atau tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan. Mengapa kemudian pendidikan dan kesehatan menjadi penting dan kewenangan itu diberikan kepada pemerintah daerah? Ini dikarenakan pemerintah daerah diasumsikan telah memahami kebutuhan mendasar warganya terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Namun, hingga 2 dekade pelaksanaan Otsus di Papua, konsensus mengenai dampak Otsus di Papua masih terus diperdebatkan. Perdebatan tersebut nampak juga dijumpai pada berbagai diskusi, baik pada komunitas akar rumput, dan begitu pula dengan hasil-hasil studi sejenis terdahulu yang masih terdapat inkonsistensi hasil, terutama dalam konteks kekhususan. Sebagai misal, beberapa studi sejenis terdahulu atau tanpa membedakan negara, ada beberapa studi sejenis terdahulu yang kemudian menghasilkan transisi positif dari hasil kajian tersebut. Sebut saja Watts tahun 2005 yang melakukan kajian di Malaysia, dan hasil temuan dari studi tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris atau lebih kita kenal dengan Otsus di wilayah Sabah dan Sarawak telah membantu mengakomodasi keberagaman internal selama lebih dari 4 dekade. Begitu pula Garcia Milla dan McQuarrie tahun 2007 yang melakukan kajian di negara Spanyol, hasil studi mereka menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris dapat juga meminimalisir konflik politik pada 3 wilayah, yaitu Catalonia, Basque, dan Galicia. Hal yang sama juga kemudian dilakukan oleh Asfev dan teman-teman tahun 2007 yang melakukan kajian di India, di mana hasil kajian mereka menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal asimetris memiliki korelasi negatif dengan angka kematian bayi. Saya pikir ini cukup positif. Kemudian Bardan dan Mukherjee tahun 2003 yang melakukan kajian yang sama di India juga menunjukkan hasil studi mereka juga kemudian menunjukkan bahwa desentralisasi mendorong pengentasan kemiskinan, utamanya daerah perdesaan dan di Banggala Barat. Terakhir atau berikutnya juga ada Habibie dan teman-teman tahun 2003 yang melakukan kajian di Argentina. Dari hasil studi atau kajian mereka menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi di Argentina dapat berkontribusi positif terhadap menurunnya angka kematian bayi. Selain transisi positif, ada juga studi yang kemudian menghasilkan transisi negatif dari desentralisasi asimetris.
Sebagai misal, Fakwe yang kemudian melakukan kajian tahun 2004 dan 2008 dan selanjutnya dilanjutkan oleh Arse dan teman-teman tahun 2016, di mana hasil kajian mereka menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mengarah pada pengeluaran yang relatif lebih tinggi untuk aspek peningkatan penyediaan layanan publik, utamanya pendidikan dan kesehatan. Begitu pula Rodriguez Post dan Gill tahun 2005, kemudian dilanjutkan atau sebelumnya juga dilakukan oleh Sang dan Saul 1998, kemudian C dan kawan-kawan 1999. Hasil temuan dalam studi disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal dapat pula menghasilkan implikasi inefisiensi dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian Kramer yang kemudian melakukan kajian tahun 97 dan dilanjutkan oleh Nasution tahun 2016, di mana hasil kajian Kramer dan Nasution justru menunjukkan bahwa desentralisasi berpeluang memberikan potensi pada penyalahgunaan kewenangan seperti korupsi. Sementara dalam konteks Otsus atau otonomi khusus, pelaksanaan otonomi khusus di Papua, ada beberapa referensi yang menjadi rujukan kami juga. Yang pertama itu hasil studi yang dilakukan oleh DJPK Kementerian Keuangan tahun 2017 yang melakukan kajian di wilayah Papua, justru menemukan bahwa Otsus belum dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Papua, sehingga turut menyebabkan tingkat harapan hidup yang relatif rendah. Begitu pula kajian yang sama dilakukan di wilayah Papua Barat oleh Nasrullah dan teman-teman tahun 2007. Hasil temuan dari studi mereka juga menunjukkan atau disimpulkan bahwa pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua Barat belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Kemudian tahun 2019, kajian juga dilakukan oleh Pak Widodo yang melakukan kajian secara komprehensif untuk 3 wilayah yang diberikan kewenangan melaksanakan Undang-Undang Otsus, yaitu Papua, Papua Barat, dan Aceh. Hasil studi Widodo justru menunjukkan bahwa pengelolaan dana Otsus selama ini belum dilaksanakan secara konsekuen dan taat asas, dan berpengaruh negatif terhadap inefisiensi semua jenis belanja publik, utamanya belanja pendidikan dan kesehatan. Kemudian studi juga yang dilakukan oleh Cahyaningsi dan Fitradi tahun 2019 untuk wilayah Papua. Dari hasil studi mereka disimpulkan bahwa pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua belum dapat meningkatkan penyediaan layanan dasar pada pencapaian atau outcome pendidikan dan outcome kesehatan. Dalam konteks Otsus di Papua, beberapa studi sejenis terdahulu umumnya menggunakan data makro guna mengukur konsekuensi hadirnya Otsus di Papua baik hasil pendidikan maupun hasil kesehatan. Namun, tidak banyak yang diketahui mengenai dampak pengeluaran pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari dana otonomi khusus terhadap hasil pendidikan dan hasil kesehatan pada level rumah tangga. Dengan mempertimbangkan inkonsistensi hasil dan unit analisis yang digunakan, maka diharapkan studi ini dapat mengisi kesenjangan studi terkait dampak Otsus yang diukur melalui belanja pendidikan dan belanja kesehatan terhadap hasil pendidikan dan hasil kesehatan di Provinsi Papua pada level rumah tangga. Selanjutnya untuk esai pertama terkait dengan dampak pengeluaran pendidikan dari dana otonomi khusus terhadap hasil pendidikan di Provinsi Papua. Berikut adalah mekanisme transmisi Otsus bidang pendidikan, di mana dalam penetapan APBD tahun anggaran, pemerintah pusat secara rutin kemudian mengalokasikan 2% dari plafon DAU nasional yang meningkat signifikan setiap tahunnya, dan kemudian ditransfer ke Provinsi Papua sebagai sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan Otsus di Papua. 20% dari penerimaan dana otonomi khusus tersebut kemudian digunakan oleh provinsi untuk membiayai program strategis lintas kabupaten kota. Sementara sisanya 80% kemudian akan ditransfer ke kabupaten kota yang kemudian akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah diagendakan atau diagendakan di dalam rencana definitif Otsus, di mana diantaranya minimal 30% akan digunakan untuk membiayai urusan bidang pendidikan. Pemerintah daerah kemudian melalui OPD teknis terkait akan menyalurkan ke unit layanan atau kemudian kita sebut dengan frontline untuk membiayai urusan bidang pendidikan guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta memberikan subsidi atau membebaskan siswa-siswi dari biaya pendidikan.
Adapun dampak yang diharapkan dari adanya intervensi pemerintah melalui Otsus atau belanja pendidikan yang bersumber dari Otsus, yaitu dapat meningkatkan tingkat kelulusan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Papua. Mengingat penerimaan daerah yang bersumber dari dana otonomi khusus yang terus mengalami peningkatan secara signifikan dari sisi fiskal, dan itu tentunya akan berkorelasi dengan pengeluaran yang terus meningkat, sementara tidak banyak memberikan kontribusi terhadap hasil pendidikan, utamanya pendidikan dasar. Maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam studi ini yaitu mengapa pengeluaran pendidikan yang bersumber dari dana otonomi khusus terus meningkat setiap tahunnya, namun belum efektif memberikan dampak terhadap hasil pendidikan dasar di Papua. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka teridentifikasi beberapa variabel yang akan digunakan. Yang pertama, individu dengan tahun kelahiran antara tahun 92 sampai dengan 95, atau kemudian dalam studi ini disebut dengan kohort muda atau individu penerima 4 program. Kemudian individu dengan tahun kelahiran antara tahun 83 sampai 86, atau kemudian dalam studi ini disebut dengan individu tidak menerima 4 program. Ada intensitas program di wilayah secara spesifik, kemudian dilanjutkan dengan variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Terus ada variabel anak laki-laki sebenarnya untuk melihat aspek gender, kemudian kepala rumah tangga laki-laki. Ada juga digunakan variabel usia kepala rumah tangga, kemudian pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh rumah tangga. Selanjutnya diikuti dengan variabel jumlah tanggungan dalam rumah tangga, kemudian pekerjaan kepala rumah tangga, variabel suku, kemudian kepemilikan bangunan rumah tempat tinggal, bahan bakar yang digunakan sebagai sumber memasak, kemudian variabel sumber penerangan utama rumah tangga, sumber air minum terlindungi atau yang digunakan rumah tangga, kemudian jumlah fasilitas pendidikan SD dan SMP, dan rasio jumlah guru pendidikan dasar. Guna memperoleh variabel-variabel yang telah teridentifikasi tadi, maka data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari survei penduduk antara sensus, atau lebih kita kenal dengan data SUPAS tahun 2015, kemudian data keuangan, dan data statistik atau statistik pendidikan. SUPAS tahun 2015 atau survei penduduk tahun 2015 digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik individu dan rumah tangga. Sementara data keuangan digunakan untuk menentukan belanja pendidikan yang bersumber dari dana otonomi khusus. Sementara statistik pendidikan digunakan untuk mengidentifikasi jumlah sarana dan prasarana pendidikan. Tahapan selanjutnya yang dilakukan yaitu mendesain model empiris yang akan digunakan untuk melihat dampak dari sebuah intervensi. Model empiris ini dalam penelitian ini direplikasi dari model Return to Educ yang dipopulerkan oleh Esther Duflo tahun 2001, di mana variabel di sebelah kiri tanda sama dengan, ruas kiri tanda sama dengan merupakan hasil pendidikan atau variabel hasil pendidikan atau outcome pendidikan, sementara kumpulan variabel-variabel di ruas kanan tanda sama dengan merupakan variabel-variabel yang diasumsikan dapat berpengaruh atau mempengaruhi hasil pendidikan. Di antaranya ada variabel prediktor utama dan ada variabel karakteristik individu, rumah tangga, dan komunitas. Berikut adalah estimasi atau hasil estimasi dampak pengeluaran pendidikan terhadap hasil pendidikan secara umum. Mengingat variabel atau outcome variabel atau hasil pendidikan merupakan variabel kategorik, sehingga teknik yang dipandang tepat untuk melakukan regresi adalah menggunakan ordered logistic regression. Jadi hasil estimasi pada kolom 2 merupakan hasil estimasi dengan tidak mengikutsertakan unobserved heterogeneity atau variabel-variabel yang tidak dramatis seperti karakteristik wilayah. Hasilnya signifikan pada alfa 5%. Sementara kita tahu bahwa karakteristik wilayah itu sangat berkontribusi terhadap pencapaian hasil. Oleh karenanya, hasil ini dipandang kurang konsisten untuk dapat digunakan. Oleh karenanya, teknik berikut yang digunakan yaitu dengan mengakomodasi atau mengikutsertakan unobserved heterogeneity atau variabel-variabel yang tidak dramatis seperti karakteristik wilayah dan lain sebagainya. Dan hasil estimasi itu didapat pada kolom 3. Hasilnya tidak signifikan.
Intuisi yang bisa diperoleh dari hasil estimasi tersebut adalah bahwa pengeluaran pendidikan yang bersumber dari dana otonomi khusus tidak memberikan dampak pada hasil pendidikan secara umum. Selanjutnya, ini merupakan hasil estimasi dampak pengeluaran pendidikan terhadap hasil pendidikan di wilayah secara spesifik. Mengingat variabel atau outcome variabelnya masih merupakan variabel kategorik, sehingga teknik yang digunakan masih sama, yaitu ordered logistic regression. Di sini terlihat pada tabel 2 bahwa hasil estimasi pada kolom 2 dan kolom 3 baik tanpa mengikutsertakan unobserved heterogeneity atau variabel-variabel atau karakteristik yang tidak teramati, dan mengikutsertakan mengikutsertakan variabel-variabel yang teramati, hasilnya tidak berbeda jauh, atau dapat dikatakan bahwa hasilnya tetap signifikan pada alfa 1%. Intuisi yang bisa diperoleh dari hasil estimasi tersebut adalah bahwa pengeluaran pendidikan yang bersumber dari dana otonomi khusus memberikan dampak pada hasil pendidikan di wilayah secara spesifik atau wilayah pinggiran dan wilayah tertinggal di Provinsi Papua. Selanjutnya, tabel 3 ini merupakan hasil estimasi efek marginal dampak pengeluaran pendidikan terhadap hasil pendidikan, di mana nilai efek marginal digunakan untuk menunjukkan berapa besar probabilitas variabel utama memberikan dampak terhadap tiap kategori pada variabel hasil yang signifikan. Dilihat di sini pada kolom 2 merupakan nilai efek marginal pendidikan dasar tingkat SD, sementara kolom 3 merupakan nilai efek marginal pendidikan dasar pada tingkat SMP. Hasilnya sebenarnya tidak berbeda jauh, sama-sama signifikan pada alfa 1%, namun arah hubungan yang dihasilkannya berbeda. Pada tingkat SD arah hubungannya negatif, sementara pada tingkat pendidikan pada tingkat SMP justru arah hubungannya positif. Intuisi atau makna yang bisa diperoleh dari hasil estimasi tersebut adalah bahwa individu penerima manfaat program dan tinggal di wilayah pinggiran dan atau wilayah terpencil memiliki probabilitas menyelesaikan pendidikan SD 6% lebih rendah dibandingkan dengan individu yang tinggal di wilayah perkotaan. Sebaliknya, justru individu yang terpapar program dan tinggal di wilayah pinggiran dan wilayah terpencil berpeluang menyelesaikan pendidikan tingkat SMP 0,5% lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang tinggal di wilayah perkotaan. Berikutnya, esai kedua berkaitan dengan dampak pengeluaran kesehatan yang bersumber dari dana otonomi khusus terhadap hasil kesehatan. Ini merupakan mekanisme transmisi otsus urusan bidang kesehatan berdasarkan Perdasus Provinsi Papua nomor 13 tahun 2016, di mana pada penetapan APBN tahun anggaran, pemerintah pusat secara rutin kemudian akan mengalokasikan 2% dari plafon daun nasional yang meningkat signifikan setiap tahunnya, yang kemudian akan ditransfer ke Provinsi Papua sebagai sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan otonomi khusus. 20% dari penerimaan otsus itu kemudian akan digunakan oleh provinsi untuk membiayai berbagai program strategis lintas kabupaten kota. Sisanya 80% kemudian akan ditransfer ke kabupaten kota. Oke. Yang ditransfer ke kabupaten kota yang kemudian akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam rencana definitif otsus, diantaranya minimal 15% untuk urusan bidang kesehatan. Pemerintah daerah melalui OPD teknis terkait kemudian akan menyalurkan ke unit layanan atau lebih kita kenal dengan frontline untuk membiayai urusan-urusan bidang kesehatan guna meningkatkan mutu dan kualitas layanan kesehatan. Begitu pula dampak yang diharapkan atau impact yang diharapkan atau konsekuensi yang diharapkan dari adanya intervensi tersebut, yaitu dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Papua. Mengingat fiskal daerah dari sisi penerimaan yang terus mengalami peningkatan, utamanya dalam melaksanakan otsus, dan itu kemudian akan berkorelasi dengan pengeluaran, khususnya bidang kesehatan yang terus akan mengalami peningkatan, namun tidak banyak memberikan kontribusi terhadap hasil kesehatan, utamanya tingkat keluhan kesakitan warga di Papua. Maka pertanyaan yang muncul kemudian dalam penelitian ini yaitu mengapa pengeluaran kesehatan yang bersumber dari dana otonomi khusus terus mengalami peningkatan dari sisi jumlah anggaran, namun belum menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap hasil kesehatan.
Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka pada penelitian ini teridentifikasi beberapa variabel yang akan digunakan, diantaranya intensitas program yang diukur melalui pengeluaran kesehatan yang bersumber dari dana otonomi khusus per 100.000 penduduk, kemudian status menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, kemudian intensitas program di wilayah secara spesifik, usia individu dalam rumah tangga dalam satuan tahun, kemudian jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan, kemudian usia kepala rumah tangga dalam satuan tahun, kemudian pendidikan tertinggi yang diselesaikan kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, jenis pekerjaan utama kepala rumah tangga, kemudian jumlah anggota yang menjadi tanggungan dalam rumah tangga, fasilitas rumah tempat tinggal, kemudian sumber penerangan utama dalam rumah tangga, sumber bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak dalam rumah tangga, sumber air utama yang digunakan rumah tangga, kemudian ada variabel pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan, dan fasilitas kesehatan dalam satuan jumlah. Selanjutnya, guna memperoleh variabel-variabel yang telah teridentifikasi tadi, maka data yang dipandang tepat untuk digunakan yaitu data survei penduduk antara sensus, kemudian survei sosial ekonomi nasional, dan data keuangan daerah. Data SUPAS atau SUPAS tahun 2015 digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik individu dan karakteristik rumah tangga. Sementara survei sosial ekonomi nasional tahun 2015 atau SUSENAS itu digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik rumah tangga, utamanya pengeluaran rumah tangga terkait dengan kesehatan. Sementara statistik daerah atau statistik keuangan daerah itu digunakan untuk mengidentifikasi pengeluaran pemerintah daerah urusan bidang kesehatan. Berikut ini merupakan model empiris yang akan digunakan untuk melihat dampak dari sebuah intervensi terhadap perubahan pada hasil kesehatan, di mana model estimasi atau model empiris ini direplikasi dari model return to educ yang dikembangkan atau dipopulerkan oleh Esther Duflo tahun 2001. Oke. Adapun variabel yang berada di ruas kiri tanda sama dengan itu adalah variabel outcome atau outcome variabel, atau lebih kita kenal dalam studi ini merupakan hasil kesehatan. Sementara kumpulan variabel di ruas kanan tanda sama dengan merupakan variabel regresor yang diasumsikan dapat berkontribusi terhadap perubahan pada hasil kesehatan. Di antara kumpulan variabel regresor ini ada variabel prediktor utama dan ada atribut karakteristik, variabel atribut karakteristik individu, atribut rumah tangga, dan atribut komunitas. Hasil estimasi. Tabel 1 merupakan hasil estimasi dampak pengeluaran kesehatan terhadap hasil kesehatan. Mengingat outcome variabel atau hasil kesehatan merupakan variabel kategori, sehingga tools yang dipandang tepat untuk digunakan pada fase pertama adalah ordered logistic regression. Hasilnya signifikan pada alfa 5% dengan arah hubungan yang dihasilkan negatif. Artinya apa? Bahwa program yang diterjemahkan sebagai pengeluaran kesehatan berkontribusi terhadap penurunan tingkat keluhan kesakitan. Hasilnya tidak berbeda jauh ketika mengikut sertakan peran pendidikan, yaitu tetap signifikan dengan arah hubungan yang dihasilkan negatif. Kenapa sampai kemudian peran pendidikan itu dianggap penting? Karena pendidikan diasumsikan dapat mempengaruhi atau memotivasi seseorang untuk kemudian menggunakan atau memanfaatkan layanan kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Namun, ada beberapa referensi yang menunjukkan bahwa pendidikan seseorang tidak serta-merta kemudian ditentukan oleh individu itu sendiri, tetapi juga ditentukan oleh faktor lingkungan dan lain sebagainya. Salah satunya seperti shock internal di dalam rumah tangga, kemudian tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan fasilitas layanan pendidikan yang disiapkan. Oleh karenanya, teknik yang digunakan kemudian adalah dengan menginstrumenkan variabel pendidikan atau peran pendidikan itu melalui tiga variabel utama, yaitu shock internal di dalam rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, dan ketersediaan fasilitas pendidikan. Hasilnya sebenarnya tidak berbeda jauh, tetap signifikan pada alfa 5% dengan arah hubungan yang dihasilkan negatif. Intuisi yang bisa dipetik dari hasil tersebut adalah bahwa pengeluaran kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Papua dalam rangka melaksanakan Otsus di Papua memberikan dampak terhadap hasil kesehatan sebesar 0,5%.
Tabel 2 merupakan hasil estimasi dampak pengeluaran kesehatan terhadap hasil kesehatan di wilayah pinggiran dan atau wilayah terpencil atau wilayah secara spesifik. Mengingat outcome variable merupakan variabel kategori, sehingga alat yang dipandang tepat untuk digunakan yaitu ordered logistic regression. Hasilnya menunjukkan bahwa program yang diterjemahkan sebagai pengeluaran kesehatan berkontribusi terhadap penurunan tingkat keluhan kesakitan. Hasilnya tidak berbeda jauh ketika mengikut sertakan peran pendidikan. Kenapa kemudian peran pendidikan itu menjadi penting juga? Karena pendidikan diasumsikan atau dipandang dapat berkontribusi memotivasi seseorang untuk kemudian menggunakan fasilitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, perlu juga diingat bahwa pendidikan seseorang tidak serta-merta kemudian ditentukan oleh individu itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Oleh karenanya, teknik berikut yang digunakan yaitu dengan menginstrumenkan peran pendidikan atau variabel pendidikan melalui 3 variabel instrumen, yaitu siok internal di dalam rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, dan ketersediaan fasilitas pendidikan. Hasilnya tetap signifikan dengan arah hubungan yang dihasilkan negatif. Ini menunjukkan bahwa atau intuisinya adalah bahwa pengeluaran kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan Otsus di Papua memberikan dampak terhadap hasil kesehatan sebesar 0,1% pada rumah tangga di wilayah pinggiran dan wilayah terpencil di Papua. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa disertasi ini fokus pada analisis evaluasi dampak pengeluaran pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari penerimaan dana otonomi khusus di Provinsi Papua terhadap hasil pendidikan dan kesehatan. Kedua, kebijakan pengeluaran pendidikan di Papua dalam melaksanakan Otsus sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah melalui penyediaan instrumental input pendidikan dan pemberian subsidi pendidikan. Sementara di Papua, lingkungan rumah tangga merupakan determinan penting capaian pendidikan. Oleh karenanya, mengikut sertakan rumah tangga dalam pendidikan merupakan upaya strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian hasil pendidikan rumah tangga di Papua. 3. Dalam hal kesehatan, kebijakan pengeluaran kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Papua melalui penyediaan dan perbaikan kualitas layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan layanan masyarakat, sebut saja rumah sakit, puskesmas, posyandu, pustu, dan lain-lain, di daerah otonomi khusus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Papua. 4. Studi ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya keterbatasan data, sehingga hasil yang diperoleh masih bersifat umum dalam menganalisis dampak pengeluaran pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari penerimaan dana otonomi khusus terhadap hasil kesehatan dan pendidikan. Kemudian perlu juga diingat bahwa SUPAS tahun 2015 tidak menguraikan rumah tangga penerima program jaminan sosial termasuk diantaranya Otsus, sehingga dampak program terhadap hasil kesehatan yang dilakukan ini masih bersifat umum. Demikian presentasi singkat kami berkaitan dengan disertasi. Sekian dan terima kasih.